Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hanya kepada Allah kita bersyukur dan hanya kepada Nabi Muhammad kita bersolawat. Halo peserta didik kelas 12 yang berbahagia. Semoga kalian senantiasa sehat dan bersemangat dalam belajar. Pada era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Media sosial dapat digunakan untuk belajar, berkomunikasi, berbagi informasi, bahkan berdakwah. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti penyebaran hoaks, perundungan cyber, ujaran kebencian, dan fitnah. Oleh karena itu, kita akan membahas seputaran tentang etika atau adab menggunakan media sosial. Etika bermedia sosial adalah norma atau aturan yang mengatur perilaku seseorang dalam menggunakan media sosial agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam Islam, etika bermedia sosial merupakan penerapan nilai-nilai akhlak mulia ketika berkomunikasi dan berinteraksi di dunia digital. Meskipun komunikasi dilakukan melalui internet, seorang muslim tetap dituntut untuk menjaga perkataan, tulisan, dan perilakunya. Adapun adab-adab menggunakan media sosial. Yang pertama, menyampaikan informasi yang benar. Seorang muslim harus memastikan bahwa informasi yang dibagikan berasal dari sumber yang jelas dan dapat dipercaya. Jangan mudah menyebarkan berita hanya karena menarik dan sedang viral. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya." Ayat ini mengajarkan pentingnya melakukan tabayyun atau memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis ini menjadi pedoman penting dalam menggunakan media sosial agar setiap unggahan dan komentar membawa manfaat. Yang kedua, menghindari hoaks dan fitnah. Hoaks dapat menimbulkan kesalahpahaman dan perpecahan di masyarakat. Islam melarang penyebaran berita-berita bohong karena dapat merugikan banyak pihak. Yang ketiga, menjaga kesopanan dalam berkomentar. Saat berkomentar di media sosial, gunakan bahasa yang sopan dan santun. Hindari kata-kata kasar, hinaan, ejekan maupun ujaran kebencian. Ingatlah bahwa setiap tulisan yang kita buat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menghargai privasi orang lain. Jangan menyebarkan foto, video, atau informasi pribadi seseorang tanpa izin. Menghormati privasi merupakan bagian dari akhlak mulia dalam Islam. Yang kelima, menggunakan media sosial untuk kebaikan. Media sosial dapat menjadi sarana untuk 1. Menyebarkan ilmu pengetahuan, 2. Berbagi motivasi dan inspirasi, 3. Berdakwah dan santun, 4. Menjalin silaturahmi, 5. Mendukung kegiatan sosial dan kemanusiaan. Dengan demikian, media sosial menjadi ladang amal yang bernilai ibadah. Coba renungkan sejenak, apakah kita pernah membagi informasi tanpa memeriksa kebenaran? Apakah komentar yang kita tulis di media sosial mencerminkan akhlak seorang muslim? Media sosial bukan hanya ruang untuk berekspresi, tetapi ruang untuk menunjukkan karakter dan akhlak kita sebagai pelajar muslim. Adapun dampak
dampak positif dan negatif, yaitu dampak positif. Pertama, mempermudah komunikasi. Kedua, menambah wawasan. Ketiga, memperluas jaringan pertemanan. Dan yang keempat, menjadi sarana belajar dan dakwah. Adapun dampak negatif, yang pertama penyebaran hoaks, yang kedua cyberbullying atau perundungan cyber, yang ketiga kecanduan media sosial, yang keempat menurunnya produktivitas belajar, yang terakhir penyebaran konten yang tidak sesuai dengan nilai agama. Karena itu diperlukan kesadaran dan pengendalian diri dalam menggunakan media sosial. Jadi itulah pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.